Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate seputaran Bitcoin ya, kemudian Ethereum dan Polkadot gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya koin yang pengen saya analisa ya, teman-teman kalian bisa komen di bawah. Jadi nanti komentar yang paling banyak ya mengenai satu atau dua koin nanti akan saya pertimbangkan untuk saya analisa ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk Bitcoinnya terlebih dahulu kita bisa lihat teman-teman ya. Dia memang terlihat seperti breakout teman-teman di sini nih ya, sampai ke kisaran kemarin ditekan sampai $59.200, cuman langsung aja ditekan mundur lagi atau masuk lagi ke dalam volume waves pattern ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat pressure dari si seller ini masih cukup kuat ya, kita kelihatan bisa melihat ya kemarin itu benar-benar mencoba ditekan untuk up sampai 60.000 ya, cuman memang nggak kuat gitu, langsung ditekan masuk lagi teman-teman di sini. Jadi false breakout. Nah itulah yang saya infokan ya kemarin itu. Jangan terlalu optimis dulu, kita harus lihat konfirmasi apakah dia benar-benar udah balik uptrend atau cuman false breakout teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat perkembangannya ya teman-teman, kemarin saya sudah infokan juga ini kita berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Ya ini left, ini head, dan ini right shouldernya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, untuk lanjut breakout hit ke beberapa next resistance ya. Jadi ini adalah pattern juga pembalikan arah nih, inverse head and shoulder. Cuman kalau memang di bagian right shouldernya ini dia nggak mau bertahan, dia kemungkinan kemana nih gitu kan pertanyaannya. Dia kalau nggak kuat bertahan nih di atas 56.000 atau juga di atas MA50 nya warna garis warna orange ini time frame 4 jam ya, dia berpotensi untuk koreksi lagi ke bawah ke sekitaran 54.000 nih di bagian bottoming sebelumnya. Jadi kalau dia drop ke situ juga bukanlah sebuah hal yang benar-benar buruk ya, karena misalkan kita lihat juga itu juga melihat adanya potensi membentuk double bottom. Jadi seperti huruf W gini teman-teman. Ini juga salah satu pattern pembalikan arah gitu teman-teman. Jadi memang ada beberapa skenario terdekat ini yang masih cenderung bagus untuk Bitcoin. Nah pertanyaannya, kalaupun di kisaran 54.000 ini dia nggak mampu bertahan gitu kan, dia berpotensi untuk lebih turun lagi, lebih dalam lagi. Ke bagian mana bro? Ke bagian sini nih teman-teman. Ya di sekitar kalau makin bawah itu kisaran 50.000, 51.000 sekitar itu teman-teman. Ya, di situ juga ada support dan resistance sebelumnya. Ya cuman memang bukanlah itu yang kita mau gitu teman-teman ya. Setidaknya dia terdalamnya 54 udah rebound gitu ya teman-teman ya. Ataupun sekarang dia mampu mempertahankan posisinya sideways begini dulu ya, untuk melanjutkan penguatan gitu. Tuh aja, dan resistance-resistance masih sama seperti video kemarin. Ya kuat terdekat itu sekitar 60.000, next lagi 63.700 sampai 64.000 dolar gitu. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih, konfirmasi kalau misalkan dia udah mampu bertahan di area sini, kemudian up, kemudian bertahan dulu di kisaran 60.000 dolar, lanjut up lagi teman-teman ya. Ini udah salah satu pertanda bagus untuk dia itu uptrend gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, minimal dia benar-benar breakout dan stay di atas 60.000 dulu untuk jangka pendeknya, itu dulu yang kita mau lihat untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi itu sekilas untuk Bitcoin. Nah, kemudian kita lihat untuk Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini sendiri ini merupakan area penting juga karena memang ini adalah dia mencoba lagi nge-push ya ke ATH sebelumnya nih di sekitaran 69 jutaan sekian ya. Nah, kalau misalkan saya tarik dari Fibo juga teman-teman ya. Dari Fibo saya tarik ini pakai brush seperti biasa warna merah, terus tebelin dikit. Nah ya, swing low saya ambil di sini teman-teman ya. Nah, dan swing high saya ambil di sini. Ya. Dan dia ini terkoreksi cuman sampai retracement 0,382 atau sekitaran 58 jutaan. Sekitar itu doang dia retest nih teman-teman. Kemudian melanjutkan penguatan kembali. Ya, dia juga sudah mampu ngebreak di area resisten ATH sebelumnya di sini. Ini kena reject. Ya, kemudian di area sini sempat kena reject dan sekarang dia mampu nge-break out. Ya, teman-teman ya. Di area ATH yang lamanya ya, di berapa, di 12 Mei teman-teman 2021 itu sekitaran 64 jutaan ya. Nah sekarang ini dia lagi OTW di box ungu ini teman-teman ya. Itu di kisaran berapa ya, di kisaran 68 sampai 69 jutaan. Nah itu adalah next resistance kuota untuk si ETH. Nah jadi kalau menurut saya pribadi ya, kita nggak usah terlalu terburu-buru langsung mau ETH ngepam gitu ke 80 juta dalam sehari 2 hari. Nggak kayak gitu sih kalau dari sudut pandang saya. Dia harus konfirmasi dulu, stay bertahan di ATH lamanya atau di atas 64 juta. Jadi dia udah berproses seperti ini, drop ya, kemudian up. Dia harus konfirmasi untuk melanjutkan penguatan. Jadi dia harus sideways atau minimal bertahan di atas 64 juta rupiah
ya teman-teman, untuk melanjutkan penguatannya. Itu aja udah bagus banget gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk ETH nantinya dia outperform dari Bitcoin, ya siap-siap, semoga alt season secepatnya akan datang gitu teman-teman ya. Jadi yang masih nyangkut-nyangkut ya semoga secepatnya terjemput gitulah. Itu kan harapan saya buat kalian semua gitulah teman-teman yang nyangkut-nyangkut ya. Jadi kurang lebih untuk Ethereum seperti itu. Dan kalau misalkan kita hapus dulu ya ini Fibonya ya, kita hapus Fibonya. Nah kalau misalkan nih ini benar-benar bottomingnya oleh si Ethereum dan dia mampu bertahan atau bertahan di sini teman-teman untuk melanjutkan penguatan, lalu kita coba tarik untuk Fibo ya, dari swing high di sini, swing high ke swing low-nya di sekitar sini lah teman-teman ya. Saya ambil di sini. Nah, ya. Jadi memang ini next resist-nya itu sekitar 69 jutaan, dia udah mampu nge-break beberapa resisten ya. Dan next target lagi di retracement 1,6 atau sekitaran 76 juta ya. Next lagi di retracement 2,6 atau sekitaran 87 jutaan itu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa next target ya untuk si Ethereum untuk mid term sampai long termnya gitu teman. Tapi kalau misalkan nanti pun udah out season dan lain sebagainya, ini dua target yang sangat-sangat mungkin sekali untuk digapai oleh Ethereum, bahkan di retracement 3,6 ya teman-teman ya, atau sekitaran 98 jutaan ya, udah mendekati 100 juta, dimana itu target kebanyakan orang untuk Ethereum 100 juta gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran si Ethereum ya. Jadi kalau misalkan yang nanyain supportnya ya teman-teman, pasti di zona ini nih, di sini teman-teman, di zona ini ya, di sekitar 64 jutaan, 63, 65, sekitar itu teman-teman ya untuk si Ethereum. Oke. Nah kalau misalkan lebih bawahnya lagi, pasti di swing low-nya yang saya ambil ini di sekitaran 58 jutaan teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa support ya teman-teman untuk si Ethereum dan beberapa next resistance-nya. Oke, next kita bahas untuk DOT atau Polkadot ya. Jadi ini banyak juga yang nanyain gitu ya. Nah kalau misalkan untuk DOT atau Polkadot ini sendiri ya, time frame 4 jamnya juga saya ambil dari ini ya, swing low-nya di sini ya, dan swing high-nya di sini teman-teman ya, di kisaran 787 ribuan swing high-nya. Swing low-nya ini di sekitaran 300 berapa nih, 370 ribuan teman-teman. Oke. Nah untuk si Polkadot ini sendiri dia sudah terkoreksi cukup dalam teman-teman ya, terkoreksi sampai retracement 0,786, hampir ke sekitaran itu tuh nih ya di tesnya, dan sekarang udah melanjutkan ataupun kita lihat dia rebound ya, walaupun memang tidak signifikan naiknya ya teman-teman, dan dia sudah up ya, lewatin retracement 0,6 ini atau sekitaran 534 ribuan ya. Nah sekarang yang perlu kita lihat pasti untuk si DOT ini berhasil ya minimal bertahan di atas EMA 21 dan 34 ya, atau garis warna merah dan biru ini di sini ya. Area ini adalah area yang penting untuk si Polkadot ini sendiri, untuk dia bisa bertahan minimal sideways untuk melanjutkan penguatan. Jelas untuk si DOT atau Polkadot. Nah kemudian kalau misalkan dia mampu bertahan nih ya, kalau misalkan dia mampu bertahan ya, kita coba lihat aja dari swing high ke swing low-nya. Nah ya, dia mampu bertahan ya teman-teman, di area-area sini dia mampu bertahan itu kisaran berapa, di sekitar 538 ribuan ya sampai 560 ribuan, dia mampu bertahan untuk melanjutkan penguatannya kembali ya. Itu next target di beberapa bro ya kan, kalau tarikan Fibo ya itu di kisaran next di retracement 0, berapa nih, 0, sorry nggak kelihatan nih teman-teman, ini kurang kelihatan saya di retracement 0,3 ya teman-teman di sini, atau di sekitar 580 ribuan. Next lagi di retracement 0,5 atau di sekitaran 620 ribuan, dan di retracement 0,6 atau sekitaran 659 ribuan. Jadi inilah beberapa next target resisten untuk Polkadot untuk jangka pendek dan jangka menengahnya teman-teman ya. Jadi memang hal yang kita lihat kalau misalkan dia sudah up kemudian down seperti ini ya, dia harus confirm dulu untuk membalikan arah untuk melanjutkan penguatannya ke beberapa target resistennya DOT gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa target rasional terdekat ya, beberapa resistennya untuk si DOT atau Polkadot ini, dan nggak menutup kemungkinan untuk dia bisa nge-retest lagi di AT sebelumnya atau sekitaran 775 ribuan gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu beberapa target jangka pendek dan jangka menengahnya untuk DOT atau Polkadot, dan jangka panjangnya pasti dia retest untuk ATH sebelumnya atau bahkan bikin new ATH. Ya teman-teman, kalau bikin new ATH pasti orang-orang targetin di DOT di kisaran 900 ribu, di 1 juta gitu kan teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar menurut kalian target untuk ETH sama Polkadot dan Bitcoin lah sekalian gitu teman-teman ya. Oke,
Jadi itu sekilas untuk kedot atau Polkadot. Yang nanyain untuk supportnya juga teman-teman, untuk supportnya kita bisa lihat di sini di time frame yang 4 jam ini ya teman-teman, di kisaran sini ya, di kisaran 510 ribuan, dan di bawahnya lagi pasti di swing low yang saya ambil tuh di kisaran 470 ribuan. Ya teman-teman, jadi itu ada beberapa support terdekat dan beberapa resistance terdekat. Ya, kalian bisa dior lagi, tentukan pilihan kalian lagi biar lebih mantap ya untuk eksekusi ataupun trading di ETH, di DOT ataupun di Bitcoin. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan, semoga bisa bermanfaat dan jangan FOMO ya. Selalu melakukan averaging down ataupun ketika kalian sudah cicil ataupun akumulasi di area bawah, pas dia pump pun ya kita bisa melakukan aksi cicil jual. Itu saran saya, kalian bisa dior lagi dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.